Suku Amish dikenal di seluruh dunia karena pakaian mereka yang sederhana, kereta kuda, dan penolakan terhadap teknologi. Dari luar, mereka tampak menjalani kehidupan yang damai, jauh dari kebisingan abad ke-21. Akan tetapi, cerita-cerita yang mengganggu beredar di dalam komunitas mereka yang terjaga keamanannya, yang tidak pernah sampai ke telinga luar. Di balik aturan ketat Ordnung, tersembunyi kisah-kisah tentang penyiksaan yang dibungkam, hukuman yang tak terlihat, dan ketegangan keluarga yang jarang terungkap. Kecurigaan adanya transaksi bisnis tersembunyi, perjanjian rahasia dengan pihak luar, dan penghilangan paksa tanpa alasan yang jelas memicu jaringan rumor yang berkembang pada setiap generasi. Kaum muda menghadapi dilema yang ditandai oleh rasa takut dikucilkan, sementara kaum perempuan memikul tanggung jawab dan pengawasan yang mengikat mereka seumur hidup. Segala sesuatu terjadi di bawah kedok keteraturan yang tampaknya tak tersentuh. Lalu, apa saja rahasia tergelap yang ditutup-tutupi kaum Amish dari dunia luar? Selamat datang di Mundare. Mari kita mulai. Asal-usul, dari teraniaya hingga terisolasi. Pada abad ke-16, Eropa sedang mengalami masa kekacauan agama. Berbagai gerakan reformis muncul sebagai respons terhadap apa yang mereka anggap sebagai tindakan berlebihan Gereja Katolik dan lembaga resmi Protestan. Yang menonjol di antara mereka adalah kaum Anabaptis, yang membela baptisan hanya untuk orang dewasa dan menganjurkan pemisahan yang tegas antara iman dan pemerintahan. Kelompok ini segera dianiaya oleh otoritas sipil dan gerejawi karena dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan yang ada. Dari batang pohon ini muncul kaum Mennonita yang terinspirasi oleh Menno Simons, seorang pendeta Belanda yang menganjurkan perdamaian, penolakan kekerasan, dan kehidupan masyarakat yang keras. Akan tetapi, tidak semua orang di kalangan Mennonit senang. Jakob Amann, seorang pemimpin Swiss, yakin bahwa masyarakat telah melunak dalam prinsip-prinsipnya. Pada akhir abad ke-17, Amann memutuskan hubungan dengan kaum Mennonite, mengusulkan pendekatan yang jauh lebih ketat terhadap kehidupan bermasyarakat, isolasi, dan kepatuhan. Mereka yang mengikutinya akan dikenal sebagai Amish. Tekanan tidak berhenti setelah perpisahan. Di wilayah seperti Swiss, Alsace, dan Jerman Selatan, kaum Amish menghadapi penyitaan tanah, denda, pengusiran, dan upaya pengendalian politik. Adat istiadat mereka tidak mengenakan di mata penguasa, yang menganggap mereka sebagai tantangan bagi struktur lokal. Menghadapi situasi ini, banyak keluarga memilih untuk beremigrasi, mencari tempat di mana mereka dapat mempertahankan keyakinan mereka tanpa campur tangan luar. Amerika Utara, dengan janji kebebasan beragama, menawarkan kesempatan itu. Koloni Amish pertama menetap di Pennsylvania pada abad ke-18. Sejak awal, mereka menarik perhatian, tidak hanya karena penolakan mereka terhadap lingkungan perkotaan dan modernitas, tetapi juga karena model kemandirian mereka. Mereka mengolah tanah, membangun rumah dengan tangan mereka sendiri, memelihara hewan, dan membuat hampir semua hal yang mereka konsumsi. Dialek lokal, yang dikenal sebagai Pennsylvania Dutch, memperkuat identitas, sementara jaringan pertukaran internalnya memperkuat ekonomi lokal. Interaksi dengan orang luar sangat minimal, dan menjalani kehidupan yang terpusat pada lingkungannya sendiri. Pemisahan itu bukan hanya pilihan internal. Suku Amish dianggap sebagai kelompok yang aneh, kuno, dan, dalam beberapa kasus, menolak kemajuan sosial. Pernikahan hanya dilakukan antara anggota jaringan yang sama, kunjungan luar jarang dilakukan, dan kegiatan selalu berkisar pada pertemuan keagamaan setempat. Organisasi tertutup ini mengokohkan kesetiaan kepada lingkarannya sendiri, menempatkannya di atas kepentingan luar apapun. Seiring berkembangnya negara itu, keturunan Jakob Amann memperkuat keterisolasiannya. Kedatangan listrik, mobil, dan pembangunan industri tidak mengubah fondasi pentingnya.
Meskipun beberapa komunitas melakukan penyesuaian praktis, seperti menggunakan baterai atau menyewa transportasi eksternal untuk kebutuhan tertentu, tren utamanya adalah tetap menjadi masyarakat paralel yang diatur oleh kriterianya sendiri dan terpisah dari dinamika arus utama. Salah satu pilar yang memastikan perlawanan ini adalah sistem aturan tidak tertulis yang menandai batas antara bagian dalam dan luar kelompok. Ketentuan ini sedikit berbeda di setiap wilayah, tetapi tujuan utamanya sama, untuk mendefinisikan harapan dengan jelas dan mencegah penyimpangan. Hukuman atas ketidakpatuhan dapat berupa peringatan, pembatasan sosial, atau, dalam kasus serius, isolasi total terhadap pelanggar. Pertumbuhan penduduk berkelanjutan. Sekitar tahun 1900, kelompok ini berjumlah sekitar 5.000 orang di Amerika Serikat. Pada tahun 1950, jumlahnya mendekati 20.000. Pada awal abad ke-21, jumlah mereka lebih dari 250.000 anggota. Peningkatan ini tidak hanya dijelaskan oleh emigrasi awal, tetapi juga oleh keluarga besar, yang biasanya memiliki 6 anak atau lebih, dan oleh keberhasilan mempertahankan kaum muda dalam kelompok. Selain itu, ekspansi ke wilayah baru seperti Ohio, Indiana, New York, dan Missouri memperluas kehadirannya. Jauh dari penolakan mutlak terhadap semua kemajuan, masyarakat mengembangkan kapasitas luar biasa untuk beradaptasi secara selektif. Meskipun mereka menghindari kepemilikan mobil, mereka menggunakan transportasi kontrak untuk memenuhi kebutuhan logistik. Meskipun mereka tidak memasang telepon di rumah-rumah, mereka mendirikan bilik telepon umum untuk keadaan darurat. Fleksibilitas parsial ini penting untuk memastikan kesinambungan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya. Aturan yang tidak terlihat. Ordnung, hukuman, dan kontrol internal ordnung adalah sistem aturan yang mengatur kehidupan kelompok-kelompok ini. Hal ini tidak diformalkan dalam dokumen atau dicatat secara tertulis, tetapi semua anggota mengetahuinya dan menerapkannya. Setiap lingkaran Amish memiliki versinya sendiri, dengan perbedaan lokal menentukan aspek praktis seperti pakaian, penggunaan alat, dekorasi rumah, dan teknologi yang diizinkan. Ketentuan tersebut disampaikan secara lisan dan diperkuat oleh adat istiadat serta tokoh agama. Uskup dan diakon bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan. Para anggota harus menerimanya sejak mereka dibaptis. Berbeda dengan gereja lain, yang aturannya hanya berfokus pada masalah rohani, di sini norma mencakup setiap detail kehidupan sehari-hari. Seperangkat aturan menentukan bagaimana Anda harus berpakaian. Wanita mengenakan gaun sederhana berwarna gelap, tanpa motif atau hiasan. Tidak diperbolehkan memakai kancing atau resleting yang terlihat. Pria mengenakan celana panjang sederhana, suspender, topi bertepi lebar, dan kemeja polos. Alas kaki ini mengikuti desain fungsional, tanpa tanda atau elemen dekoratif. Prinsip utamanya ialah kesederhanaan, menghindari simbol kesombongan atau kemewahan. Transportasi juga diatur. Penduduk lingkaran ini tidak menggunakan mobil pribadi. Mereka bepergian dengan kereta kuda yang dikenal sebagai buggy. Mereka terkadang menyewa pengemudi eksternal untuk menempuh jarak yang jauh, seperti untuk kunjungan medis atau kegiatan bisnis. Sumber daya ini hanya dapat diterima apabila tidak mengorbankan nilai-nilai internal. Kepemilikan dan penggunaan langsung kendaraan bermotor dianggap tidak sesuai dengan peraturan. Di lingkungan rumah tangga, penggunaan listrik yang terhubung ke jaringan publik dilarang. Keluarga menggunakan lampu minyak, senter bertenaga baterai, atau generator bertenaga bensin untuk tugas-tugas tertentu. Dapur menggunakan gas atau kayu. Perabotan mempertahankan gaya yang sederhana dan bermanfaat. Elemen dekoratifnya minimal, menghindari foto keluarga atau cermin besar. Tujuannya adalah untuk mempertahankan suasana sederhana, berfokus pada keluarga dan agama. Sistem regulasi juga meluas ke bidang pendidikan. Anak di bawah umur bersekolah di sekolah asrama hingga mereka berusia 14 tahun. Setelah periode ini, mereka meninggalkan pendidikan formal
untuk mengabdikan diri pada pekerjaan pertanian, kerajinan, atau rumah tangga. Perguruan tinggi komunitas tidak mencakup pendidikan tinggi, mata pelajaran tingkat lanjut, atau pelatihan teknologi. Mata pelajaran yang diajarkan berfokus pada membaca, menulis, aritmatika dasar, agama, dan prinsip moral bersama. Kehidupan sosial dibatasi dengan hati-hati. Kegiatannya meliputi pertemuan keagamaan, makan bersama masyarakat, kerja bakti kolektif seperti mendirikan lumbung, serta perayaan yang berkaitan dengan tanggal-tanggal penting. Persahabatan dan pernikahan muncul secara eksklusif dalam lingkungan yang sama. Interaksi dengan dunia luar sangat minimal dan diatur secara ketat. Model ini memperkuat isolasi budaya, melindungi kelompok dari pengaruh eksternal yang dianggap berbahaya. Hukuman atas ketidakpatuhan bervariasi tergantung pada tingkat keparahannya. Peringatan pribadi berlaku pada awalnya. Jika orang tersebut bersikeras, ia akan dipanggil oleh pemimpin agama yang akan memutuskan tindakan selanjutnya. Sanksi yang paling berat adalah ekskomunikasi yang melibatkan pengucilan formal dari semua kegiatan komunitas. Orang yang dikucilkan tidak diperbolehkan berbagi makanan atau pertemuan sosial, dan anggota keluarga dekat diharuskan membatasi kontak. Sistemnya tidak sepenuhnya homogen. Beberapa komunitas mengizinkan penggunaan teknologi tertentu untuk tujuan komersial, seperti telepon yang dipasang di bilik telepon luar ruangan atau mesin pertanian bertenaga bensin. Yang lain jauh lebih ketat, menolak inovasi apapun yang dianggap tidak perlu. Keputusan tentang apa yang harus diterima dan apa yang harus ditolak dibuat secara kolektif, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara tradisi dan kelangsungan hidup ekonomi. Ordnung memenuhi fungsi identitas. Ini mendefinisikan siapa yang benar-benar termasuk dalam kolektif dan siapa yang telah menyimpang dari nilai-nilai inti. Menjaga aturan-aturan ini dianggap sebagai cara untuk melindungi jiwa, keluarga, dan stabilitas internal. Melalui kerangka aturan ini, setiap anggota dijamin bertindak sesuai dengan tujuan bersama sehingga memperkuat kohesi kelompok. Kehidupan beragama, hierarki, ritus, dan kekuasaan gerejawi. Struktur spiritual komunitas-komunitas ini diorganisasikan ke dalam distrik-distrik lokal. Setiap distrik menampung sekitar 20 hingga 40 keluarga, tergantung pada ukuran pertanian dan kepadatan penduduk. Tidak ada kuil atau bangunan yang dikhususkan khusus untuk beribadah. Upacara diadakan di rumah anggota secara bergiliran. Pertemuan diadakan setiap 2 minggu dan berlangsung beberapa jam, menggabungkan pembacaan Alkitab, himne, doa, dan ajaran yang terkait dengan kehidupan kolektif. Kepemimpinan berada di tangan tokoh-tokoh tertentu, uskup, pendeta, dan diakon. Uskup, otoritas tertinggi dalam distrik tersebut, mengawasi pembaptisan, pernikahan, ekskomunikasi, dan penerapan asas-asas komunitas. Para pendeta memberikan dukungan dalam khotbah dan membantu dalam pengambilan keputusan penting. Diakon mengelola tugas-tugas praktis, seperti mengordinasikan bantuan kepada keluarga yang membutuhkan dan mengelola sumber daya umum. Tidak ada satupun posisi ini yang dibayar. Mereka yang menempatinya melanjutkan pekerjaan pertanian atau kerajinannya, mengintegrasikan peran keagamaan mereka ke dalam kehidupan sehari-hari. Pemilihan pemimpin tidak dilakukan melalui pencalonan terbuka atau pemilihan umum. Ketika suatu posisi kosong, dilakukan proses yang menggabungkan proposal komunitas dan undian. Para anggota mengusulkan nama-nama pria teladan, dan mereka mengadakan pengundian menggunakan Alkitab yang diberi tanda tersembunyi. Orang yang terpilih dianggap ditunjuk oleh kehendak ilahi dan memegang jabatan itu seumur hidup, kecuali dalam kasus kesehatan atau perilaku serius. Baptisan merupakan salah satu momen yang paling penting. Peristiwa itu tidak terjadi pada masa kanak-kanak, tetapi selama masa remaja, umumnya antara usia 16 dan 22 tahun. Hanya setelah ritual ini seseorang menjadi anggota penuh dengan hak untuk menikah dalam komunitas, berpartisipasi dalam keputusan kolektif, dan membuat komitmen formal.
Tindakan tersebut melibatkan penerimaan prinsip-prinsip kelompok, tunduk pada otoritas spiritual, dan berkomitmen terhadap gaya hidup yang sudah mapan. Pernikahan biasanya dilangsungkan pada bulan November dan Desember, saat akhir masa panen. Upacara tersebut tidak diadakan di kuil, tetapi di rumah keluarga, dengan ritual yang panjang dan pertemuan sepanjang hari. Pengantin wanita mengenakan warna biru tua atau ungu, menghindari warna putih karena dianggap sebagai warna kebanggaan. Hadiah bersifat praktis, peralatan, tekstil, atau barang-barang rumah tangga. Pernikahan itu untuk seumur hidup, karena perceraian tidak diizinkan. Jika terjadi konflik serius, pasangan dapat berpisah secara informal, meskipun tanpa memutus ikatan agama. Perjamuan kudus, yang diadakan 2 kali setahun, merupakan acara inti, termasuk pengakuan dosa, pembasuhan kaki sebagai simbol kerendahan hati, dan pembagian roti dan anggur. Persiapan untuk ritual ini dapat berlangsung selama berminggu-minggu, di mana pertikaian internal diselesaikan, permintaan maaf disampaikan, dan rekonsiliasi dibina. Hanya anggota yang sudah dibaptis yang dapat berpartisipasi penuh dalam upacara ini. Pengendalian spiritual melampaui tindakan resmi. Pertemuan disiplin yang disebut Besprechungen membahas kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan internal. Hal ini dapat berkisar dari penggunaan teknologi tanpa izin hingga masalah perilaku atau perselisihan keluarga. Sanksi bervariasi dalam tingkat keparahannya, tetapi semuanya bertujuan untuk melindungi kohesi internal dan mencegah perpecahan lebih lanjut. Pembentukan agama dimulai sejak masa kanak-kanak. Di sekolah setempat, Alkitab menjadi pusat perhatian, bersama dengan nyanyian pujian tradisional dan kisah sejarah kelompok tersebut. Keluarga menyisihkan waktu setiap hari untuk berdoa, terutama sebelum makan dan di akhir hari. Anak-anak belajar bahwa tanggung jawab terhadap orang tua adalah bagian dari komitmen rohani mereka. Ibu memainkan peranan penting dalam menyampaikan ajaran di dalam rumah. Perbedaan antar komunitas cukup mencolok. Ada beberapa varian seperti Old Order, New Order, dan Beachy Amish. Masing-masing orang menafsirkan ajaran, keterbukaan teknologi, dan hubungan dengan pihak luar kelompok secara berbeda. Akan tetapi, mereka semua sepakat untuk tetap mempertahankan inti utama dari keimanan, baptisan orang dewasa, kehidupan bermasyarakat, dan penolakan terhadap individualisme yang berlaku. Otoritas agama menjaga kekompakan jaringan internal. Keputusan tidak bergantung pada tokoh karismatik atau pendeta individu. Kekuasaan terdesentralisasi tetapi berlabuh kuat pada nilai-nilai kolektif. Tiap distrik mengelola urusannya secara otonom, selalu di bawah landasan bersama. Struktur ini telah memungkinkan kolektif untuk bertahan dari perpecahan internal dan beradaptasi seiring berjalannya waktu. Masa kecil, pekerjaan, pendidikan, dan kesunyian. Masa kanak-kanak dalam lingkungan ini ditandai dengan tanggung jawab sejak usia dini. Anak-anak mulai membantu pekerjaan rumah tangga dan pertanian sejak usia 4 atau 5 tahun. Anak perempuan membantu ibu mereka memasak, mengasuh adik, mencuci pakaian, dan menjahit. Anak-anak menemani orang tua mereka di ladang, memberi makan hewan, mengumpulkan telur, membersihkan kandang, dan belajar menggunakan peralatan sederhana. Pekerjaan dianggap sebagai bagian alami dari pertumbuhan, bukan beban. Pendidikan formal terbatas. Anak-anak tersebut bersekolah di sekolah masyarakat satu ruangan, di mana mereka tinggal hingga kelas 8 atau berusia 14 tahun. Mata pelajaran inti meliputi membaca, menulis, aritmatika dasar, geografi, ejaan, dan agama.
Bahasa Inggris dan Jerman diajarkan sebagai bahasa praktis, sementara dialek lokal yang dikenal sebagai Pennsylvania Dutch mendominasi interaksi sehari-hari. Kelas diajarkan oleh guru dari masyarakat setempat yang tidak memiliki pelatihan universitas, tetapi memiliki pengalaman langsung. Lembaga pendidikan dirancang untuk memperkuat nilai-nilai internal. Siswa belajar rasa hormat, kesederhanaan, kerjasama, dan kepedulian terhadap orang yang lebih tua. Penilaian tersebut tidak ditujukan untuk mempersiapkan pendidikan tinggi, melainkan untuk memastikan keterampilan minimum dalam membaca teks-teks agama, mengelola akun dasar, dan berfungsi dalam masyarakat. Kegiatan rekreasinya sederhana, terdiri dari permainan kelompok, bernyanyi, dan olahraga yang diselenggarakan secara lokal. Disiplinnya tegas, namun seimbang. Hukuman fisik ringan diterima di rumah, meskipun biasanya tidak diterapkan dalam konteks sekolah. Aturan perilakunya jelas. Jangan menyela pembicaraan orang dewasa, jangan meninggikan suara, jangan menentang arahan, atau berusaha menonjolkan diri. Sejak usia muda, anak-anak memahami bahwa mereka harus bertindak dengan rendah hati, menghindari segala bentuk kesombongan atau rasa superioritas. Pujian dibagikan dengan hati-hati, agar tidak memicu perasaan yang dianggap merugikan kelompok. Pembelajaran praktis melengkapi pembelajaran akademis. Anak perempuan mengembangkan keterampilan seperti menjahit, menyulam, memasak, mengawetkan makanan, dan berkebun. Anak laki-laki menerima pelatihan dalam petukangan, pandai besi, penanganan hewan, dan pemeliharaan peralatan. Selama masa remaja, tanggung jawab meningkat. Anak laki-laki bekerja penuh waktu di pertanian atau di bengkel, sementara anak perempuan membantu pekerjaan rumah tangga atau berpartisipasi dalam bisnis keluarga, seperti toko roti atau penjualan kerajinan tangan. Persahabatan terjalin terutama dalam lingkungan distrik setempat. Anak-anak bermain di bawah pengawasan orang dewasa, berbagi peta umpet, balapan, dan lagu. Anak perempuan membuat boneka tanpa wajah bersama ibu mereka, sementara anak laki-laki membuat mainan kayu mereka sendiri. Barang-barang yang dibeli dari toko luar dijaga seminimal mungkin untuk membatasi pengaruh dari luar gaya hidup setempat. Para remaja berpartisipasi dalam kegiatan kelompok yang dikenal sebagai nyanyian, di mana mereka berkumpul untuk menyanyikan himne dan lagu tradisional. Pertemuan-pertemuan ini juga merupakan kesempatan untuk bertemu dengan mitra potensial. Aturan-aturan pacaran itu ketat. Tidak diperbolehkan kencan pribadi atau menunjukkan kemesraan di muka umum. Seluruh proses diatur dengan cermat untuk menjaga kesopanan dan kemurnian. Hubungan antara orang tua dan anak didasarkan pada hierarki yang jelas. Orang tua adalah figur yang memiliki kewenangan yang tidak perlu diragukan lagi, terutama ayah sebagai kepala rumah tangga. Ibu berperan sebagai pengasuh utama dan pendidik awal, memastikan bahwa anak-anak mereka memahami aturan dan tetap berada dalam batasan yang diterima. Keputusan-keputusan besar, seperti perubahan dalam perumahan, masalah-masalah keuangan, atau masalah-masalah disiplin yang serius, dibuat oleh sang ayah dengan berkonsultasi dengan para pemimpin agama bila diperlukan. Wanita Amish, aturan, tubuh, dan kepatuhan. Wanita dalam komunitas ini hidup dengan serangkaian aturan khusus yang menentukan setiap aspek rutinitas harian mereka. Sejak usia muda, mereka belajar berpakaian, berperilaku, dan bekerja sesuai dengan standar yang ditentukan oleh lingkungannya. Pakaiannya sederhana, warnanya kalem, tanpa hiasan, atau motif apapun. Penutup menggunakan peniti atau kait, karena kancing dan resleting yang terlihat dilarang karena dikaitkan dengan kesombongan. Rambutnya tidak dipotong dan dibiarkan terkumpul di bawah topi putih atau hitam, tergantung status perkawinan. Perhiasan tidak diperbolehkan, bahkan cincin kawin.
peran perempuan berpusat pada keluarga. Mereka yang bertanggung jawab atas rumah membesarkan anak-anak, memelihara rumah, menyiapkan makanan, menjahit, dan merawat orang tua. Sejak usia dini, anak perempuan berpartisipasi dalam pekerjaan rumah tangga, belajar memasak, menjahit, mengawetkan hasil bumi, dan merawat anak. Selama masa remaja, mereka memikul tanggung jawab penuh terhadap rutinitas keluarga, bekerja bersama ibu dan saudara perempuan untuk memastikan kelangsungan pekerjaan. Pernikahan dianggap sebagai komitmen permanen. Wanita muda biasanya menikah antara usia 18 dan 22 tahun. Setelah dibaptis secara resmi, tidak ada kencan pribadi atau masa pacaran yang panjang. Masa pacaran berlangsung di bawah pengawasan, terutama pada pertemuan kolektif seperti nyanyian. Setelah bertunangan, istri menerima keputusan suaminya dan memenuhi kewajiban rumah tangganya. Akses ke pendidikan formal terbatas. Anak perempuan menyelesaikan sekolah pada usia 14 tahun, sama seperti anak laki-laki, tetapi tidak melanjutkan ke studi eksternal. Keterampilan yang diperoleh terutama bersifat praktis, memasak, menjahit, berkebun, mengelola rumah, dan mendukung usaha keluarga kecil. Peluang kerja di luar rumah terbatas dan terbatas pada tempat-tempat tertentu, seperti toko roti atau toko komunitas. Kesehatan wanita tunduk pada ketentuan kelompok. Banyak komunitas membatasi akses ke rumah sakit dan dokter luar, lebih memilih persalinan di rumah dan penggunaan pengobatan tradisional. Wanita yang lebih tua berperan sebagai bidan, mewariskan pengetahuan antar generasi. Keputusan medis utama berada di tangan para suami, yang membuatnya setelah berkonsultasi dengan pemimpin setempat. Para istri harus menerima keputusan ini sebagai bagian dari tatanan keluarga yang ditetapkan. Seksualitas perempuan dijalani di bawah aturan-aturan kerahasiaan yang ketat. Percakapan tentang topik-topik yang bersifat pribadi hampir tidak ada di rumah dan di dunia pendidikan. Pengetahuan tentang kehidupan pernikahan diperoleh secara tidak langsung melalui pengamatan dan pembelajaran diam. Wanita diharapkan untuk patuh, pendiam, dan setia. Pertunjukan kasih sayang di muka umum dilarang, dan penyimpangan apapun dari pola yang diharapkan dapat mengakibatkan hukuman berat. Pekerjaan rumah tangga itu berat. Ibu rumah tangga bangun pagi untuk menyiapkan sarapan, mengurus anak-anak, dan mengatur tugas harian. Kegiatan sehari-harinya meliputi memanggang roti, memerah susu sapi, mencuci pakaian dengan tangan, menyetrika dengan setrika yang dipanaskan dengan api, menjahit untuk seluruh keluarga, dan menjaga kebersihan umum. Anak-anak perempuan yang lebih tua turut bekerja sama dalam semua tugas ini, memastikan siklus harian terus berlanjut tanpa gangguan. Wanita yang lebih tua mempunyai wewenang di ranah pribadi, tetapi pengaruhnya tidak mencakup urusan umum. Keputusan agama, ekonomi, dan politik dibuat oleh laki-laki. Perempuan berpartisipasi secara tidak langsung melalui dewan keluarga, tetapi mereka tidak memegang posisi kepemimpinan atau memiliki hak untuk memberikan suara pada masalah gereja. Pengaruh mereka terpusat di rumah, tempat mereka mengatur rutinitas dan mewariskan adat istiadat kepada generasi berikutnya. Mode eksternal tidak memiliki tempat dalam kehidupan perempuan dalam kelompok tersebut. Mereka tidak memakai tata rias, mereka tidak memotong rambut, mereka tidak mengecat rambut abu-abu mereka, dan mereka tidak membeli pakaian industri. Semua kostum dibuat di pabrik sendiri, mengikuti pola yang disetujui bersama. Gaunnya panjang, lengannya sampai siku atau pergelangan tangan, dan sepatunya terbuat dari kulit hitam tanpa tumit. Topi dan penutup kepala memiliki fungsi simbolis, melambangkan ketundukan dan kerendahan hati di hadapan yang ilahi dan lingkungan sosial. Pria Amish, pekerjaan, kepemimpinan, dan tugas laki-laki dalam komunitas ini menjalankan fungsi sentral dalam struktur kolektif. Sejak usia muda, mereka dipersiapkan untuk memikul tanggung jawab pekerjaan, keluarga, dan spiritual. Sejak usia 5 atau 6 tahun,
Mereka menemani orang tua mereka bekerja di pertanian, belajar membajak, merawat hewan, membangun bangunan kayu, dan memperbaiki peralatan. Pekerjaan fisik dinilai sebagai bagian penting dari perkembangan laki-laki, dan kemampuan untuk menghidupi keluarga dianggap sebagai ukuran komitmen dan kedewasaan. Akses terhadap pendidikan terbatas, seperti halnya bagi perempuan. Anak-anak bersekolah di sekolah setempat hingga usia 14 tahun, di mana mereka memperoleh keterampilan dasar membaca, menulis, dan matematika. Setelah periode ini, mereka meninggalkan pelatihan akademis formal untuk mendedikasikan diri pada pekerjaan penuh waktu di pertanian, bengkel pertukangan, bengkel pandai besi, atau bisnis keluarga. Keterampilan praktis diwariskan dari generasi ke generasi, tanpa memerlukan sertifikasi eksternal atau pelatihan formal. Peran pemberi nafkah sepenuhnya berada di pundak laki-laki. Mereka mengelola keuangan rumah tangga, membuat keputusan ekonomi, dan mewakili keluarga dalam urusan masyarakat. Pekerjaan tersebut meliputi pertanian intensif, pembuatan furniture artisanal, produksi susu, struktur logam, dan peralatan. Laki-laki bertanggung jawab untuk menegosiasikan harga, menjual produk di pasar luar negeri, dan mengoordinasikan kegiatan yang menghasilkan pendapatan bagi unit keluarga. Kepemimpinan agama hanya milik kaum laki-laki. Hanya mereka yang dapat memegang jabatan uskup, pendeta, atau diaken, memimpin upacara dan menegakkan aturan komunitas. Persiapan untuk peran ini tidak didasarkan pada studi teologi, tetapi pada reputasi internal, pengalaman hidup, dan komitmen pribadi terhadap prinsip-prinsip kelompok. Pemimpinnya dipilih secara undian dari antara orang-orang yang diusulkan oleh jemaat, dengan asumsi hasilnya merupakan kehendak ilahi. Pernikahan dianggap sebagai kewajiban bagi orang dewasa. Mereka yang tetap melajang dipandang tidak lengkap dalam kerangka sosial. Proses pacaran dilakukan di bawah pengawasan, di tempat-tempat yang bersifat kolektif, seperti arisan lagu, pekan raya pertanian, atau acara keagamaan. Setelah menikah, laki-laki memikul tanggung jawab penuh terhadap rumah tangga, membuat keputusan tentang perumahan, pekerjaan, pengasuhan anak, dan penyelesaian konflik. Kesetiaan dan penyediaan yang berkesinambungan adalah pilar model maskulin. Penanganan alat-alat dan teknologi yang terbatas merupakan tugas laki-laki. Meskipun banyak kemajuan modern ditolak, penggunaan peralatan mekanis tertentu seperti generator bertenaga bensin, peralatan pneumatik, dan mesin pertanian tanpa komponen elektronik diizinkan. Laki-laki bertanggung jawab untuk menjaga agar peralatan ini tetap beroperasi guna memastikan produktivitas pertanian dan bengkel. Keputusan tentang inovasi mana yang akan diadopsi dibuat bersama, tetapi implementasi praktis dipimpin oleh mereka. Jam kerjanya panjang. Para lelaki mulai bekerja sebelum fajar, di ladang, kandang, atau bengkel hingga larut malam. Kegiatannya meliputi penanaman, pemanenan, perbaikan pagar, pembangunan gedung, pengangkutan hasil produksi, dan negosiasi penjualan. Kaum muda berkolaborasi bersama orang tua dan saudara yang lebih tua, mempelajari setiap tugas secara langsung, tanpa instruksi formal atau intervensi dari para ahli luar. Pekerjaan bersama ini memperkuat solidaritas internal laki-laki. Kekerasan dan pelecehan, rahasia yang terkubur. Dalam lingkungan tertutup, mekanisme kontrol sosial tidak hanya mengatur norma-norma yang terlihat, tetapi juga membungkam konflik internal. Laporan mengenai kekerasan fisik, emosional atau seksual jarang terungkap. Para korban, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak di bawah umur, menghadapi hambatan budaya, keluarga, dan agama yang membuat mereka sulit untuk memecah kesunyian. Struktur kekuasaan yang berpusat pada pemimpin lokal dan keluarga besar meminimalkan keluhan untuk menghindari skandal dan melindungi reputasi kolektif. Akses terbatas ke layanan eksternal memperburuk situasi ini. Di banyak daerah,
Anggota menghindari rumah sakit, pekerja sosial, dan otoritas negara lebih memilih menyelesaikan masalah di dalam lingkaran. Keputusan seringkali mengutamakan persatuan internal di atas perlindungan individu, membatasi tanggapan pada peringatan pribadi, reuni keluarga, atau, dalam kasus yang paling serius, ekskomunikasi. Kurangnya intervensi khusus membuat korban terekspos dan tidak memiliki sumber daya yang efektif. Isolasi geografis memperkuat kurungan. Banyak masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan yang jauh dari pusat kota, yang mengurangi kontak dengan lembaga resmi dan membatasi rute pelarian. Jarak ini memperkuat otonomi internal, tetapi pada saat yang sama mempersulit akses ke bantuan eksternal. Pengaduan resmi jarang terjadi, bukan hanya karena takut, tetapi juga karena banyak orang yang tidak memahami prosedur hukum atau takut akan konsekuensi sosial yang akan menimpa seluruh keluarga. Masa kanak-kanak dalam kelompok ini ditandai dengan kepatuhan mutlak. Struktur hierarki, di mana orang dewasa menjalankan kewenangan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, menciptakan lingkungan di mana anak di bawah umur tidak dapat menyatakan ketidaksetujuan atau mempertanyakan arahan. Disiplin fisik, sedang tetapi ada, diterima sebagai bagian dari proses pendidikan. Sekolah, yang dikontrol secara internal, tidak memiliki pengawasan eksternal, dan guru berada di lingkungan yang sama, sehingga menegakkan aturan yang sama. Perempuan menghadapi pembatasan yang bahkan lebih berat. Peran bawahan mereka di rumah dan kelompok membatasi kemampuan mereka untuk melaporkan penyerangan. Bergantung secara ekonomi pada suami, tanpa jaringan eksternal, dan terjebak oleh norma-norma agama yang memperkuat kepatuhan, sedikit yang berhasil melarikan diri atau melakukan perlawanan. Keputusan penting terkait kesehatan, disiplin, dan konflik dibuat oleh laki-laki, sehingga istri selalu berada dalam posisi rentan. Kasus-kasus yang didokumentasikan oleh jurnalis dan penyelidik luar mengungkap suatu pola yang konsisten. Upaya menutup-nutupi secara sistematis. Ketika masalah serius timbul, kelompok memilih untuk menyelesaikannya secara pribadi, menghindari campur tangan otoritas luar. Pejabat setempat, yang dihadapkan dengan front tertutup, merasa sangat sulit untuk melakukan penyelidikan. Kesaksian dari mantan anggota menunjukkan bahwa banyak korban menganggap meninggalkan kelompok sebagai sesuatu yang hampir mustahil, mengingat keterbatasan pendidikan, ekonomi, dan emosional mereka. Kelalaian medis merupakan dimensi lain dari masalah ini. Dalam banyak kasus, keluarga menolak pengobatan karena alasan agama, sehingga anak-anak mereka rentan terhadap penyakit yang dapat dicegah dan komplikasi yang dapat dihindari. Persalinan di rumah tanpa bantuan profesional meningkatkan risiko bagi ibu dan bayi. Keputusan perawatan kesehatan dibuat secara inti dengan mengutamakan tradisi daripada rekomendasi eksternal. Sistem sanksi internal tidak selalu menjamin keadilan. Peringatan dan pertemuan disiplin terbatas cakupannya dan tidak membahas pelanggaran yang memerlukan campur tangan negara. Tanpa pengaduan resmi, pihak berwenang tidak dapat bertindak, dan mekanisme internal memprioritaskan stabilitas lingkungan. Kesenjangan antara keadilan masyarakat dan negara ini membuat banyak korban terperangkap dalam struktur yang tidak memberi mereka sumber daya dan perlindungan nyata. Mereka yang berhasil keluar menghadapi tantangan tambahan, kurangnya pengalaman di dunia luar, pendidikan yang terbatas, dan kurangnya jaringan dukungan membuat pembangunan kembali kehidupan mandiri menjadi sulit. Kesaksian dari mantan anggota mengungkapkan pola kesepian, kesulitan ekonomi, dan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan yang sama sekali berbeda. Jaringan eksternal memang ada, tetapi seringkali gagal memenuhi semua kebutuhan emosional, hukum, dan praktis dari mereka yang melarikan diri. Kejahatan, legenda, dan rumor. Sisi gelapnya, komunitas Amish
yang dikenal secara eksternal karena citra mereka yang penuh kedamaian, kesederhanaan, dan pengabdian, juga dikelilingi oleh kisah-kisah kelam yang beredar baik di dalam maupun di luar perbatasan mereka. Walaupun banyak yang sulit diverifikasi, mereka adalah bagian dari imajinasi seputar lingkungan tertutup ini. Legenda setempat, rumor tentang aktivitas terlarang, dan kecurigaan adanya upaya menutup-nutupi memicu persepsi misteri yang kontras dengan citra publik tentang kepolosan. Beberapa laporan eksternal menyebutkan kasus-kasus di mana anggota individu terlibat dalam aktivitas-aktivitas ilegal, seperti perdagangan produk-produk pertanian yang tidak dideklarasikan, pelanggaran peraturan ketenagakerjaan, atau penggelapan pajak. Praktik-praktik ini tidak muncul dari keputusan komunitas yang eksplisit, melainkan dari tindakan keluarga yang berupaya mempertahankan otonomi ekonomi dan menghindari campur tangan negara. Isolasi geografis dan budaya membuat pemantauan resmi menjadi sulit, menciptakan ruang di mana aktivitas tertentu dapat luput dari perhatian. Cerita tentang hubungan dengan jaringan penyelundupan eksternal atau kejahatan terorganisasi kurang dapat diverifikasi, tetapi muncul dalam berita dan komentar lokal. Ada laporan kasus di mana perantara di luar kelompok menggunakan pertanian dan bengkel Amish untuk memindahkan barang-barang yang tidak terdaftar, memanfaatkan reputasi kejujuran yang ada di sekitar komunitas ini. Struktur tertutup dan ketidakpercayaan terhadap otoritas eksternal membuat beberapa pergerakan ekonomi mudah terjadi tanpa banyak pengawasan. Legenda internal juga merupakan bagian dari tatanan sosial. Beberapa cerita menceritakan tentang hukuman rahasia yang dijatuhkan kepada mereka yang melanggar aturan, kisah tentang orang hilang yang tidak dapat dijelaskan, atau rumor tentang ritual kuno yang masih ada di daerah terpencil. Narasi-narasi ini, meskipun tidak memiliki bukti dokumenter, memperkuat persepsi dunia di mana aturan-aturan yang terlihat hanyalah sebagian dari realitas. Kontras antara kehidupan publik dan kisah-kisah tersembunyi menciptakan ruang misteri yang memicu keingintahuan orang luar. Ketegangan antara kolektif dan dunia luar juga telah menyebabkan munculnya rumor tentang aliansi yang tak terduga. Ada cerita tentang transaksi bisnis bersama antara kelompok Amish dan kelompok luar yang secara resmi tidak sejalan dengan nilai-nilai tradisional. Dari asosiasi perdagangan yang melintasi batasan etika hingga perjanjian informal untuk melindungi kepentingan finansial, kisah-kisah ini mencerminkan kesulitan mempertahankan pemisahan absolut di dunia yang saling terhubung. Meskipun tidak selalu melibatkan kejahatan terorganisir, mereka menunjukkan sisi interaksi yang kurang ideal dengan pasar eksternal. Ketegangan internal juga menjadi lahan subur bagi berkembangnya rumor. Dalam masyarakat di mana kehidupan pribadi terkait erat dengan keputusan kolektif, konflik apapun dapat menjadi subjek spekulasi. Perselisihan kepemimpinan, ketidaksepakatan atas penafsiran ordnung, atau konflik keluarga memicu narasi yang beredar dari mulut ke mulut. Kurangnya akses ke media eksternal memperkuat kekuatan rumor ini karena tidak ada saluran resmi untuk mengklarifikasi atau membantah cerita. Persepsi eksternal juga berkontribusi dalam membangun mitos. Ketertarikan masyarakat umum terhadap rahasia kelompok terisolasi cenderung membesar-besarkan atau memutarbalikkan elemen tertentu. Film, dokumenter, dan novel telah menggambarkan kaum Amish sebagai latar cerita horor, kejahatan, dan pemberontakan tersembunyi. Meskipun banyak representasi tersebut tidak sesuai dengan kehidupan sehari-hari, namun representasi tersebut memengaruhi bagaimana lingkungan tersebut dipersepsikan dari luar, yang memicu citra ganda antara kesederhanaan yang tampak dan kegelapan yang mendalam. Sepanjang tur ini, menjadi jelas bahwa Amish bukan hanya sekelompok orang yang mengenakan pakaian kuno atau komunitas yang menolak teknologi. Di balik setiap aturan, setiap ritual, dan setiap rumah terpencil, terdapat jaring kendali, rahasia tersembunyi, ketegangan internal, dan perjanjian diam-diam yang menandai kehidupan mereka yang lahir ke dunia ini. Isolasi tidak hanya bersifat geografis, ini adalah hambatan emosional, sosial, dan budaya yang mendefinisikan setiap anggota. Aturan tidak tertulis, sanksi keras, kisah tak terungkap, dan sejarah terpendam menunjukkan bahwa di balik ketenangan luar, terdapat sistem rumit yang mengatur setiap langkah, setiap keputusan, setiap hubungan.
Untuk memahami rahasia tergelap suku Amish adalah dengan menyadari bahwa keterasingan mereka tidak hanya melindungi mereka dari dunia luar, tetapi juga mencakup dinamika yang hanya sedikit orang mampu mengamatinya dari dekat, meninggalkan jejak yang mendalam pada setiap kehidupan yang melewati tangan mereka.